Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu pengguna aplikasi Proper versi 2.0 khusus untuk rapor kurikulum Merdeka. Berikut ini adalah panduan singkat cara mengisi nilai. Saya anggap bahwa pengisian nomor anggota, biodata utama, dan pengisian nama murid pada dokumen siswa sudah selesai Bapak Ibu lakukan pengisiannya. Jadi, saya hanya fokus menjelaskan bagaimana penilaian itu dilakukan. Dari menu utama, klik penilaian intrakurikuler, kemudian klik penilaian. Kemudian akan muncul beberapa pelajaran yang idealnya kita sebagai guru kelas yang mengampu dan melakukan penilaiannya. Apabila di antara mata pelajaran ini terdapat mata pelajaran yang bukan Bapak Ibu sebagai gurunya, maka pengisian nilainya dilakukan oleh guru bidang studi dengan menggunakan aplikasi Aksi Padu. Baik, sekarang kita akan contohkan bagaimana melakukan penilaian. Saya ambil contoh satu mata pelajaran yaitu Pendidikan Kewarganegaraan. Klik, maka akan muncul penilaian formatif, sumatif lingkup materi, dan sumatif akhir semester. Bagian pertama, kita akan membahas penilaian formatif. Klik input nilai asesmen formatif. Di sini akan tampil tabel untuk penilaian formatif. Penilaian formatif itu dilakukan selama proses pembelajaran maupun setelah selesai proses pembelajaran. Penilaian formatif ini hasilnya nanti tidak akan menjadi nilai rapor, tetapi hanya menjadi deskripsi di rapor. Nah, sekarang kita perhatikan tabel. Di bawah formatif terdapat tabel lingkup materi dan kode TP yang telah terisi secara otomatis berdasarkan jenjang kelas yang Bapak Ibu isi di biodata utama. Nah, sekarang kita akan melakukan pengisian nilai dalam puluhan. Bagaimana cara kita mengetahui kode atau redaksi dari setiap TP ini? Caranya klik kembali. Kita buka redaksi TP, kemudian akan muncul program semester. Nah, di sini terdapat lingkup materi, kemudian TP, dan tujuan pembelajaran. Misalnya pada TP1, tujuan pembelajarannya menerapkan akhlak mulia dengan didasari keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi sekarang kita akan mengisi nilai untuk tujuan pembelajaran tersebut. Klik kembali ke penilaian yang terdapat di pojok kanan bagian atas. Lalu kita akan menemukan tabel ini lagi. Kita inputkan hasilnya di dalam tabel TP1 ini. Nah, begitu seterusnya untuk TP yang lainnya. Selesai sampai di sini. Berikutnya, kita akan melakukan penilaian untuk sumatif lingkup materi. Di sini terdapat beberapa lingkup materi yang secara otomatis muncul. Nah, kita coba dulu untuk asesmen yang paling atas. Klik, lalu muncul tabel seperti ini, kisi-kisi asesmen. Saya tidak akan mendetilkan ini. Untuk mempelajari lebih lanjut, silakan diklik di link YouTube yang terdapat di bagian atas. Ini tidak secara langsung berhubungan dengan penilaian, tapi ini berhubungan dengan administrasi guru. Saya klik lanjut. Nah, di bagian inilah kita akan mengisi hasil analisis asesmen sumatif lingkup materi. Analisis ini sama seperti penilaian harian atau ulangan harian di kurikulum 2013. Sebutannya di kurikulum Merdeka, asesmen sumatif lingkup materi. Nah, di sini terdapat tabel yang memuat maksimal 10 nomor. Bapak Ibu, nomor-nomor ini adalah nomor soal. Bapak Ibu tidak mesti harus 10 soal. Misalkan saya contohkan 2 soal saja. Tapi dilakukan analisis, artinya kita memeriksa pencapaian dari setiap nomor soal. Misalkan soal nomor 1 diberikan soal jelaskan sikap yang mencerminkan nilai ketuhanan yang Maha Esa. Skornya diberikan misalkan 5. Artinya, jika seorang anak bisa menjelaskan dengan sempurna, maka dia akan mendapat skor maksimal 5. Tapi jika kurang, bisa dapat 4, bisa 3, 2, dan seterusnya. Nomor 2, misalkan tuliskan 4 contoh sikap yang mencerminkan nilai kemanusiaan, ya. Misalkan jika dia jawab 1 buah contoh, maka diberikan skor misalnya 1. Maka apabila ada 4, tuntutan jawabannya 4, maka skornya menjadi 4. Nah, kemudian diisi perolehan skornya. Nah, seperti itu cara melakukan analisis. Nanti dipelajari lebih lanjut pada video saya yang lainnya tentang analisis asesmen sumatif lingkup materi. Nah, kemudian
Di sini kita berikan batas tuntas, misalkan batas tuntasnya 70. Nah, maka semua nilai yang berada di bawah 70 itu akan mengikuti remedial. Nah, caranya klik remedi dan pengayaan. Nanti akan muncul tabel seperti ini. Anak yang mengikuti remedi, maka diberikan pembelajaran ulang, kemudian dilakukan post-test. Hasil post-test dicantumkan di kolom remedi pertama. Adapun anak yang mengikuti pengayaan, maka diberikan tugas lainnya untuk meningkatkan kompetensi mereka. Maka hasilnya itu dicantumkan di kolom pengayaan. Selesai sampai di sini untuk asesmen sumatif lingkup materi. Nah, di sini saya juga perlu menjelaskan alternatif cara kedua apabila Bapak Ibu selama ini melakukan ulangan tapi tidak menggunakan analisis. Artinya di buku nilai Bapak Ibu selama ini sudah tertera misalnya nilai hasil ujian ada yang mendapatkan misalkan 90, 80, 75, 80, maka cantumkan langsung kemari. Tapi jangan lupa memberikan bobot maksimal di bawah nomor 1 itu sama dengan 100. Cara ini jangan diamalkan selalu karena ini cara yang tidak benar. Ini hanya dalam keadaan darurat saja boleh digunakan untuk mengantisipasi agar nilai ulangan yang sudah Bapak Ibu lakukan tanpa analisis itu tidak terbuang percuma. Jadi cara inputnya ya seperti ini. Harapan saya tetap Bapak Ibu perlu melakukan analisis seperti tabel yang pertama ini. Jadi setiap nomor soal ada skornya masing-masing. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, sekarang bagian yang terakhir yaitu asesmen sumatif akhir. Nah, ini khusus untuk ujian akhir semester. Nah, di sini Bapak Ibu cantumkan misalkan pilihan ganda ada 40 soal, kemudian cantumkan benarnya. Nah, nanti akan keluar nilainya secara otomatis. Kemudian jika soalnya ada soal isian. Nah, maka di sini yang dicantumkan bukan jumlah soal isiannya, tapi perolehan skornya. Sebagai contoh, misalkan soal isian ada 5. Soal nomor 1, tuntutan jawabannya ada 2. Contoh, tokoh proklamator Indonesia adalah titik-titik dan titik-titik. Nah, itu tuntutannya 2, maka skornya nanti 2. Nah, terus nomor 3, 4, 5 masing-masing tuntutan jawabannya 1. Misalkan Indonesia merdeka pada tahun titik-titik. Nah, itu tuntutan jawaban cuma 1, maka skornya 1. Jadi, kesimpulannya untuk soal isian bukan jumlah soalnya yang dientrikan, tapi jumlah skor maksimalnya. Nah, pun demikian halnya dengan uraian. Misalkan soal uraian ada 2 di saat ujian akhir semester. Soal nomor 1 misalkan skornya 5, soal nomor 2 misalkan skornya 10, maka total skornya 15. Nah, cara memberi skor ini tentunya ada kriteria, bukan sembarangan. Misalkan soal meminta siswa menjelaskan nilai-nilai persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apabila jawabannya sangat sempurna sesuai harapan, Ibu Bapak misalkan memberikan skor 5. Apabila kurang, maka di bawahnya itu. Nah, seperti itu seterusnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, sampai di sini kita sudah melakukan asesmen sumatif akhir semester. Nah, sumatif lingkup materi dan sumatif akhir semester ini selanjutnya akan menjadi nilai rapor secara kuantitatif dan akan muncul di rapor nantinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk pelajaran lainnya, cara melakukan pengisiannya sama seperti untuk pendidikan kewarganegaraan yang baru saja saya praktikkan. Nah, tambahan satu lagi, untuk pilihan seni. Di sini perlu diprogramkan terlebih dahulu dengan cara klik program pilihan seni. Lalu pilih seni yang dilaksanakan, misalkan seni rupa. Klik seni rupa, lalu klik kembali, maka akan muncul link seni rupa. Nah, demikianlah panduan singkat cara melakukan pengisian nilai untuk bagi Bapak Ibu yang menggunakan Proper versi 2.0 khusus untuk kurikulum Merdeka. Demikian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.